Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam rangka mengagungkannya, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka saling ingat mengingatkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membicarakan sebuah ibadah yang agung, yaitu ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-imanu nisfan. Sungguhnya iman itu dua perkara. Nisfus sabr wa nisfus syukur. Setengahnya adalah bersabar dan setengahnya adalah bersyukur. Karena kita tahu bahwasanya seorang hamba tidaklah keluar dari dua kondisi ini. Entah dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan baginya untuk bersyukur kepada Allah, ataukah dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dituntut untuk bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Dan dua-duanya, ya, kesulitan dan kemudahan, kekayaan dan kemiskinan, kesehatan dan penyakit, dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah sangka dan menyangka bahwasanya yang namanya ujian adalah kesulitan hidup, kemiskinan, penyakit. Tidak. Kekayaan, kemudahan, kesehatan juga merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian bisyarr, dengan kejelekan. Di antaranya kata ahli tafsir, kemiskinan, penyakit, musibah. Wal khair, dan kami juga akan menguji kalian dengan kesulitan, dengan kebaikan. Di antaranya kata ahli tafsir dengan kekayaan, kemudahan, kesehatan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Oleh karenanya seorang sebagaimana diuji dengan kemiskinan, dia diuji pula dengan kekayaan. Akan tetapi, ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, manakah yang lebih utama? Apakah yang kaya bersyukur ataukah yang miskin bersabar? Mana yang lebih baik? Ada khilaf di antara para ulama, akan tetapi yang lebih rajih dalam hal ini adalah perkataan para ulama yang mengatakan mana yang lebih bertakwa di antara keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Barang siapa yang dengan syukurnya lebih bertakwa kepada Allah daripada orang lain yang takwanya dengan sabarnya masih lebih rendah, maka lebih utama yang bersyukur. Dan sebaliknya, barang siapa tatkala dia bersabar, ketakwaannya lebih tinggi daripada orang lain yang tatkala bersyukur, maka yang bersabar ini di sisi Allah lebih tinggi. Tergantung kepada orang tersebut
dalam bersyukur kepada Allah ataupun dalam bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Akan tapi tentunya kalau kita disuruh memilih apakah kaya bersyukur atau miskin bersabar, kita pilih yang mana? Miskin bersabar. Iya. Secara fitrah kita akan milih kaya bersyukur, enak, uang banyak, istri 4, rumah 4, bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat masuk surga. Daripada miskin, istri 1, ngomel terus. Di neraka, di akhirat di surganya pas-pasan. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Akan tapi kenyataannya, saya bicara kenyataan. Kenyataannya kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan lolos ujian atau lulus ujian. Dan kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala melihat isi surga, beliau melihat bahwasanya kebanyakan penduduknya adalah al-fuqara, orang-orang yang miskin. Maka berbahagialah antum. Semoga kita semua termasuk penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Adapun orang-orang kaya, jarang dari mereka yang lolos dari ujian. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita katakan, tidak semua orang yang diuji dengan kemiskinan lulus ujian. Ada orang sudah miskin, perampok lagi, pezina lagi. Sudah miskin tidak lulus ujian. Namun kebanyakan orang-orang yang diuji dengan kemiskinan lebih mudah untuk lulus ujian, berbeda dengan orang-orang yang diuji dengan kekayaan. Kenapa bisa demikian? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguhnya seorang itu akan berbuat tughyan, melampaui batas, berbuat zalim, sombong dan angkuh. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia merasa dirinya sudah kaya. Tatkala dia merasa dirinya sudah cukup, tidak cukup dengan yang lain, maka dia pun berbuat angkuh, berbuat melampaui batas, terjerumus dalam kemaksiatan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia melihat dirinya, bukan pada hakikatnya. Pada hakikatnya kita semuanya miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ila Allah. Kalian seluruhnya butuh, miskin, fakir. Zat antum itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Akan tapi terkadang seorang merasa dirinya kaya tatkala diberi kelebihan harta, diberi kesehatan yang hebat sehingga dia merasa tinggi dan lupa diri. Inilah kebanyakan manusia tatkala mereka diberi kekayaan lupa diri dan akhirnya tidak lulus ujian. Karenanya kita dapati sebenarnya kaum muslimin banyak yang kaya, banyak yang kaya. Yang jadi masalahnya pelit. Yang jadi masalahnya banyak yang pelit dari orang-orang kaya tersebut, sehingga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum. Akan tetapi kalau kita disuruh milih antara miskin bersabar atau kaya bersyukur, pilih yang mana? Pilih kaya bersyukur. Sebagaimana perkataan Mutarrif bin Abdillah rahimahullah, la an u'afa fa ashkuru ahabbu ilayya min an ubtala fa asbira. Kata beliau, saya diberi kesehatan atau diberi kemudahan dan saya bersyukur, lebih saya sukai daripada saya diuji dan saya bersabar. Itu fitrah manusia. Kenapa banyak orang yang sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal ini dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karenanya ada seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, sami'a Umar rajulan yaqul. Umar bin Khattab mendengar seorang berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Maka kata Umar bin Khattab, "Ma hadza?" Doa apa ini? Kata dia, "Ya Amirul Mukminin, yaqulullahu azza wa jalla, wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Hanya sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit
dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah juga berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan betapa sedikit mereka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Shadaqta, engkau benar." Kemudian syaitan, iblis, tatkala tahu bahwasanya ibadah syukur merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan, iblis telah bersumpah untuk menghalangi manusia dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis pernah mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis laknatullah alaih, dia pernah bersumpah, sungguh-sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan Allah, ya Allah, engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan iblis telah menjalankan sumpahnya dan telah membuktikan sumpahnya. Inilah ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kebanyakan orang yang diberi ujian kekayaan, diberi ujian kemudahan, tidak lulus dalam ujian tersebut. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk bersyukur. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah aku, maka aku akan mengingat engkau, dan bersyukurlah kepadaku, ya. Wa la takfurun, dan janganlah kalian ingkar kepada nikmat yang aku berikan kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, memerintahkan orang-orang yang beriman, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran dan hati, la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bahkan Allah merintahkan kita bertakwa agar kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian tatkala dalam perang Badar dan jumlah kalian sedikit. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi untuk bersyukur. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dengan risalahku, engkau dijadikan rasul. Wa bi kalami, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung, berbicara langsung dengan Nabi Musa. Wa kum minasyakirin, jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah." Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil istri yang bisa membantu dia dalam urusan akhirat. Bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan bahwasanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan 3 hal, atau harus dilakukan dengan 3 hal, karena syukur berkaitan dengan ibadah hati, ibadah lisan, dan juga ibadah jawarih. Pertama dengan hati, yaitu kita mengakui bahwasanya segala kenikmatan yang ada pada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apa saja yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tufakun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apakah ada Tuhan lain yang berikan kenikmatan kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang tatkala mengucapkan zikir petang, dia mengatakan a'udzu abu'u bi nikmatika alayya. Aku mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku wahai Allah. Dan ibadah hati ini mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting dan ini ibadah yang agung. Ibadah yang tidak ada melihat ibadah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat dengan kisah Uwais Al-Qarani rahimahullah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim mengatakan, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Yang kata para ulama, Uwais Al-Qarani adalah tabi'in terbaik secara mutlak. Lebih baik daripada para ulama tabi'in seperti Hasan Al-Basri. Uwais Al-Qarani lebih top, lebih baik. Daripada Sa'id bin Musayyib yang ahli tafsir, Uwais Al-Qarani lebih baik daripada mereka berdua. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk meminta agar Uwais mendoakan Umar. Oleh karenanya setelah Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jika datang amdad min ahli Yaman, ada pasukan perang yang datang dari negeri Yaman, maka Umar bin Khattab selalu bertanya, afikum Uwais, apakah di antara kalian ada orang yang bernama Uwais? Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Uwais, kemudian dia menyebutkan sifat-sifat yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarani. Di antaranya dia berbakti kepada ibunya, dan di antaranya bahwasanya dulu dia punya penyakit baros, penyakit albino, kulitnya semua putih. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa maudhi'a qadri dirham, kecuali ada ukuran sekeping dirham di pusarnya yang belum sembuh, dan itu sengaja diminta oleh Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan penyakitnya, dia minta agar Allah Subhanahu wa taala menyisakan seukuran sekeping dirham di pusarnya agar tidak sembuh. Kenapa? Agar dia senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia tidak lupa dengan kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Jika dia melihat bekas penyakitnya, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah hati. Yang orang tidak melihat kita tatkala kita bersyukur dengan hati kita mengakui ya fadlun minallah, mengakui karunia Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan malaikat mencatatnya. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Ini juga penting. Allah Subhanahu wa taala Rabb, Tuhan kita senang dipuji. Ingin agar kita memujinya, ingin agar kita mengagungkannya dalam setiap hal, dalam setiap kondisi. Maka jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala kondisi. Tatkala bangun tidur, dari mulai bangun tidur sampai kembali ke tempat tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah kami tempat kembali. Dalam doa yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan jasadku dan mengembalikan ruhku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW hendak tidur, apa doa beliau? Di antaranya, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tidur, ingat kembali dengan nikmat-nikmat yang beliau rasakan di siang hari. Sudah makan, sudah minum, sudah dijaga. Kapan? Tatkala sebelum tidur. Diingat kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'amana wa saqana wa kafana wa awana, menaungi kami. Betapa banyak orang yang tidak dapat penjagaan, dan betapa orang tidak mendapat kecukupan, dan betapa banyak orang tidak mendapatkan naungan.
Dan tatkala makan, selesai makan Rasulullah SAW memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bersyukur kepada Allah dengan jawarih. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan amalan praktek tubuh. Secara umum, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja kita tunaikan, apakah salat, apakah puasa, apakah sedekah, maka itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Sungguhnya setiap pagi, ya, wajib bagi setiap, ya, sendi pada setiap kalian wajib untuk disedekahkan. Dan kita tahu bahwasanya setiap manusia ada sekitar 360 sendi. Dan ini wajib kita syukuri. Engsel kita ini, ya, bisa lentur, ada olinya. Coba kalau lagi macet, betapa banyak orang yang engselnya macet, kena asam urat, setengah mati. Ini nikmat. Mudah kita gerakkan tangan kita. Kalau kita sudah merasa pegal atau salah urat atau keseleo, baru kita rasakan nikmat tersebut. Ini wajib bagi kita untuk sedekahkan nikmat ini. Kata Nabi SAW, cukup dengan 2 rakaat salat duha. Kemudian di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sujud syukur. Sujud syukur terutama terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ghairu mu'tadah. Nikmat-nikmat Allah yang tidak biasa, nikmat-nikmat yang mengagetkan, yang menyenangkan. Sebagaimana dalam hadis Abi Bakrah bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada datang perkara yang menyenangkan beliau atau diberi kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersungkur, sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah yang mungkin kurang kita kerjakan. Hendaknya kita sebarkan sunnah ini. Tatkala kita mendengar kabar yang menggembirakan, maka kita bersujud, kita bertakbir, kita sujud. Kemudian kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam sujud kita. Oleh karenanya diriwayatkan dari para sahabat, mereka sujud syukur tatkala mendapatkan kabar-kabar yang menggembirakan dari sahabat dan juga para tabi'in. Seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala dikabarkan tentang tewasnya Musailamah al-Kadzdzab, maka beliau pun kharra sajidan lillah. Beliau pun sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur. Karena kita tahu bagaimana parahnya Musailamah al-Kadzdzab dan betapa banyak para qurra, para ahli, para hufaz, para penghafal Quran dari kalangan sahabat yang terbunuh dalam peperangan melawan Musailamah al-Kadzdzab. Tatkala dikabarkan Musailamah al-Kadzdzab tewas, maka Abu Bakar pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat disebutkan tatkala Ali bin Abi Thalib mengetahui tentang seorang yang meninggal dari Khawarij, maka Ali bin Abi Thalib pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di Nahrawan setelah Ali bin Abi Thalib berperang melawan orang-orang Khawarij, kemudian Ali bin Abi Thalib setelah tewas seluruh orang-orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Iltamisu dza sudyah." Carilah di antara orang-orang Khawarij tersebut seorang yang memiliki sudyah, yaitu seorang yang tangannya buntung dan di ujung tangan yang buntung tersebut ada semacam tai lalat yang besar seperti, ya, puting dari buah dada seorang wanita, akan tapi banyak terurai rambut dari tai lalat yang besar tersebut. Maka dicarilah orang tersebut oleh anak buah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tidak didapatkan orang tadi. Tatkala itu faja'ala ya'ruku jabinu Ali bin Abi Thalib. Tatkala dikabarkan kepada Ali tidak ada orang tersebut, Ali pun berkeringat, kening beliau berkeringat. Dia mengatakan, "Wallahi ma kadzabtu wa la kudzibt." Demi Allah, aku tidak berdusta dan aku tidak didustakan. Kenapa? Karena Ali pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara orang-orang Khawarij ada orang yang cirinya seperti itu. Maka Ali pun menyuruh untuk mencari lagi.
ternyata dicari, didapatkan orang tersebut di bawah tumpukan mayat. Di bawah tumpukan mayat, kemudian setelah ditemukan, dikabarkan kepada Ali bin Abi Thalib di bawah mayat tersebut, maka Ali pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlambat tidak ikut dalam perang Tabuk, maka dia pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Hasan al-Basri tatkala dikabarkan tentang matinya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, maka dia pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan, ini di antara ibadah yang agung jika kita mendapatkan kabar yang menggembirakan kita. Apakah lahirnya anak kita atau ada keberhasilan yang kita dapatkan, ada keberhasilan dakwah yang kita dengar, ada sesuatu yang menyenangkan hati kita, maka kita bersyukur dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sujud, kemudian kita puji Allah dalam sujud tersebut. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh adalah menampakkan nikmat Allah pada diri kita. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW memakai pakaian yang kusam. Maka Nabi SAW heran melihat orang ini. Nabi SAW bertanya, "Hal ataka Allahu malan?" Apakah Allah berikan engkau harta? Kata dia, "Ya Rasulullah, saya punya harta ini dan ini dan ini." Kata Nabi SAW, "Idza ataka Allahu malan, fal yura atharuhu." Kalau seandainya Allah memberikan engkau harta, maka tampakkanlah bukti daripada nikmat tersebut. Jangan pakai pakaian yang usang. Sudah punya hotel 5, sudah punya istri 4, masih pakai motor butut. Kenapa? Zuhud. Zuhud apa pelit? Dia pelit tapi dibalik berdalil dengan zuhud. Ini tidak boleh. Tampakkan nikmat Allah tersebut pada dirinya. Karena ikhwan, ada sebagian orang yang sangat pelit. Sampai-sampai Al-Jahid menulis kitab yang diberi judul Al-Bukhala, orang-orang pelit. Sebutkan cerita tentang orang-orang pelit. Di antaranya ada orang kaya yang sangat pelit. Ingin didakwahi oleh seorang yang miskin. Orang miskin ini mengundang orang kaya tadi agar dia sadar supaya enggak pelit. Karena kita tahu pelit itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang rendah, pelit terhadap orang lain. Tingkatan yang paling parah, pelit pada diri sendiri. Sama diri sendiri apa? Pelit. Maka orang miskin ini pun mengundang orang kaya tadi dan diberi makanan yang banyak untuk menunjukkan bagaimana meskipun saya miskin, saya tidak pelit seperti kamu. Tapi dia tidak sadar, dia makan banyak kemudian sampai kekenyangan. Karena mumpung gratis pikirannya. Setelah itu saking kekenyangan dia pun muntah. Tatkala dia muntah, dia menangis. Yang miskin tanya, "Kenapa Anda menangis?" Kata dia, "Rugi nih, sudah keluar lagi rugi." Saking pelitnya keluar pun dia menangis. Ini subhanallah ya. Orangnya pelit luar biasa, muntah saja dia menangis. Sampai yang menjadi masalah, kalau dia menyiksa dirinya sendiri masih mending. Dia menyiksa istrinya, yang ikut menderita istrinya, anak-anaknya ikut menderita. Sampai ada kasus di kejadian di Arab Saudi, ada seorang yang anak-anaknya marah sama bapaknya. Kenapa? Tatkala bapaknya meninggal ketahuan ternyata uangnya banyak. Sementara selama ini hidup mereka pas-pasan. Mereka tahu ternyata bapak saya selama ini apa? Pelit. Yang jadi masalah istrinya ikut menderita, anak-anaknya ikut menderita. Sampai anak tahu ada seorang, subhanallah, ada orang yang mau berobat saja dia enggak mau keluarkan uang, padahal uangnya miliaran. Dia disuruh untuk berobat. Dia lagi di Jakarta, lagi terkena penyakit jantung. Dianjurkan kepada dia untuk berobat di Jakarta, dekat. Kata dia mahal di Jakarta. Saya ingin berobat di kota lain. Akhirnya mau naik pesawat sudah meninggal dunia sebelum sampai di tempat lain. Nah, pelit sama dirinya. Oleh ikhwani fil azani Allah hayakum. Di antara bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang tidak menampakkan nikmatnya dan selalu menampakkan dirinya miskin dan miskin, setiap ditanya mengeluh terus, ini orang yang kufur, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan pada orang lain agar dikasihani, padahal sudah berkecukupan, agar diberi oleh orang lain atau agar dikasihani oleh orang lain, agar tidak dimintai sedekah oleh orang lain, dia sembunyi-sembunyikan seakan-akan dia juga sangat butuh. Ini orang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak boleh demikian. Akan tetapi, tatkala seorang ingin menampakkan nikmat Allah kepada dia pun tidak boleh berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan dan minumlah dan bersedekahlah dan pakailah pakaian fi ghairi makhilah wala saraf. Akan tapi jangan pakaian yang sombong dan jangan pula pakaian yang berlebih-lebihan. Kita kalau orang kaya pun tidak boleh kemudian pakai pakaian dalam rangka untuk sombong. Ya, tidak boleh juga pakai pakaian yang berlebih-lebihan, yang mubazir. Sampai kemarin saya sempat ditanya oleh seorang ustadz, saya ini punya simpanan 15 miliar. Bolehkah saya beli tas harganya 165 juta? Tas saja 165 juta buat apa? Buat tuh 165 juta. Terlalu mahal 165 juta buat apa? Bilang saya punya 15 miliar, tapi 165 juta buat apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kenikmatan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tas yang ukurannya mungkin 10 cm kali 10 cm harganya 165 juta. Ittaqillah. Tidak boleh seperti ini. Kemudian buat apa kita beli mobil yang mewah-mewah? Ada sebagian orang subhanallah mobilnya bermiliar-miliar, buat apa? Dan ingat, seorang yang memakai pakaian yang terlalu mahal, pakai mobil yang terlalu mahal, akan mewariskan dalam hatinya kesombongan, dan ini tidak bisa dia hindari. Tidak bisa dia hindari. Seorang yang memakai sepeda butut atau mobil butut atau motor butut, dia tidak mungkin sombong ya. Sudah ketemu orang dia paling assalamualaikum. Tidak mungkin dia sombong. Tapi beda kalau orang naik Mercy. Dia tidak mau sombong tapi dia sombong sendiri ya, gimana lagi. Dan itu secara otomatis masuk dalam dirinya. Makanya Nabi SAW mengatakan fi ghairi makhila wala saraf. Jangan pakai pakaian yang menyombongkan dan jangan pakai pakaian yang berlebihan, yang mahal. Karena orang tahu ini mahal. Tas ini mahal, ada mereknya, dia akan bangga. Mereknya dia nampakkan, ada orang tahu bahwasanya ini mahal. Secara otomatis akan timbul kesombongan. Dan kesombongan bisa muncul dalam mana saja. Jangankan motor, jangan mobil, HP saja orang bisa sombong. Kamu BlackBerry model berapa? Saya iPhone 5. Timbul kesombongan dalam diri. Maka ikhwani fillah azani Allah wa yakum, ya, di antara bentuk beribadah, bersyukur kepada Allah dengan jawarih adalah menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian di antara bentuk bersyukur kepada Allah dengan jawarih atau dengan lisan adalah tahu diri dan berterima kasih kepada orang yang membantu kita, orang yang punya kebaikan kepada kita. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita berterima kasih kepada kita, ucapkan. Jangan kita bilang dia harus ikhlas kalau bantu saya, jangan harapkan pujian saya. Itu urusannya dengan Allah. Antum ditugaskan oleh Allah untuk apa? Berterima kasih. Kalau tidak bisa kasih balasan seperti itu, antum ucapkan jazakallah khairan. Karena sebagian orang ya, ada muhsinin membantu, kata dia, bantu saja. Ya. Sudah jangan tanya-tanya uang ini mau saya kemanakan. Harus ikhlas kalau bantu. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum berbuat baik sama dia. Sebagian orang subhanallah minta bantuan dengan angkuhnya, investasi akhirat. Dia bilang, saya mohon bantuan. Jadi seakan-akan kalau orang kasih sudah itu saya enggak mau terima kasih sama antum. Karena itu kebaikan antum sendiri, investasi di akhirat. Oh, iya benar, itu investasi di akhirat, tetapi antum berterima kasih karena dia punya jasa. Dan Allah merintahkan kita untuk mengenal jasa orang lain. Dan tatkala seorang memberikan kepada kita, kita terima. Jangan kemudian kita akhirnya juga mencari aib-aib barang tersebut. Orang kasih kita barang, oh ini barang ini jelek, barang ini kekurangannya dan macam-macam. Ini merupakan bentuk tidak berterima kasih kepada manusia, dan barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ada perkara-perkara yang membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ikhwan, yang pertama adalah kita berusaha melihat orang-orang yang lebih rendah daripada kita dalam masalah dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa a'la minkum atau wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada engkau dan janganlah kalian melihat kepada yang lebih tinggi daripada kalian dalam masalah dunia. Karena hal ini lebih mudah untuk menjadikan kalian menghargai dan tidak meremehkan karunia Allah kepada kalian. Karena seorang kalau melihat ke atas terus tidak akan pernah puas. Akan tapi seorang jika kemudian dia misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melihat masih banyak orang yang lebih sakitnya lebih parah. Kalau diberi anugerah rumah yang sederhana, dia lihat masih banyak orang masih belum punya rumah. Sehingga dengan demikian dia bisa merasakan betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Ini yang pertama, selalu memandang ke bawah dalam masalah dunia agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kalian minta, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Terlalu banyak ya ikhwan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada, itu suatu merupakan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan antum, Allah menjadikan antum manusia, tidak menjadikan antum kambing atau bebek, itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau antum jadi bebek, ditangkap seorang ikhwan, dipenggal sama seorang ikhwan, kasihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan antum manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum, berikan antum di atas Islam. Ini nikmat. Betapa banyak orang manusia tapi otaknya tidak jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah matahari, menyembah hewan, menyembah batu. Saya kemarin sebelum ke sini sempat diundang makan sama Syekh Yusuf Al-Asiri, pemimpin atau kepala Kuwat Al-Amniyah fil Haram Nabawi, itu kepala polisi di Masjidil Haram. Masjidil Haram An-Nabawi. Orangnya saleh ya. Nasabuhu kadzalik. Ya, jenggotnya panjang, pernah belajar sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada bintang-bintang di sininya ya. Kelihatannya jenderal. Dia cerita, dia bersafar ke Sri Lanka. Bersafar ke Sri Lanka, kemudian dia bawa seorang penerjemah yang ngerti bahasa Arab dan bahasa Sri Lanka. Kemudian dia berjalan masuk menuju tempat ibadah orang-orang Buddha. Di situ ada patung Buddha gede. Dia pakai jubah, pakai songkok, pakai sendal, masuk di tempat ibadah mereka. Ditegur dia tatkala ingin masuk. Kata penjaganya, buka sendal. Dia buka sendal. Dia pas masuk lagi katanya, buka songkok. Dia buka songkok. Ini juga dibuka katanya. Enggak katanya. Akhirnya dia masuk. Setelah dia masuk, segera dia menuju pendeta yang sedang menjaga patung Buddha. Jadi patung Buddhanya dijaga sama siapa? Pendeta. Maka kemudian dia bikin ulah memang tatkala itu. Banyak orang lagi ziarah orang-orang Buddha. Dia mengatakan kepada patung Buddha, "Assalamualaikum." Orang semua lihat. Kata penerima, Syekh, jangan Syekh. "Assalamualaikum." Orang semua lihat, besar lah, sampai 3 kali. Kata dia, terjemah. Bilang, kenapa ini patung tidak jawab salam saya? 3 kali saya kasih salam. Kata penerjemah ini, ya Syekh, jangan Syekh. Nanti saya dibunuh sama mereka ya Syekh. Kata Syekh, saya pingin kau mati, jihad di jalan Allah. Kata dia, jangan Syekh. Kata dia, terjemah. Kalau tidak, saya bikin yang lebih parah daripada ini. Akhirnya terpaksa diterjemah. Dia bilang, ya pendeta, kenapa ini tidak jawab salam? Jadi ya ada ruh di dalamnya. Ada ruh di dalamnya. Tidak bisa kita tahu apa perkataan patung ini. Kata Syekh sengaja memang sudah direncanakan, dia bawa batu. Dia bilang ini sama dengan batu ini, tahu enggak? Sama dengan batu ini. Batu besar ini sama dengan batu kecil ini. Kalau dia punya ruh, matanya akan bisa menutup seperti saya. Lidahnya bisa keluar, ini enggak bisa apa-apa. Nah, ini dia terjemahkan orang ini. Dia bilang, Syekh apa? Kita keluar Syekh. Dia takut, pendeta bisa jadi manggil orang lain. Akhirnya segera Syekh keluar.
Kata Syekh, tatkala saya keluar, saya lihat pendeta tadi nengok ke atas. Benar juga mungkin katanya. Kena syubhat dia. Ikhwan, subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman. Banyak orang menyembah makhluk. Kalau antum mengandalkan otak antum, kecerdasan antum, antum IQ-nya dibandingkan IQ orang Jepang, IQ antum jongkok. Tapi antum subhanallah, Allah berikan taufik menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang otaknya cerdas menyembah matahari. Mereka orang-orang ini yang otaknya cerdas menyembah patung, menyembah hewan. Sapi di kerbau diibadahi. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala berada di atas Islam. Kemudian syukur yang lebih besar lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara kaum muslimin menjadi ahlu sunnah wal jamaah, di atas sunnah. Kita bahagia dan kita juga sedih sekalian tatkala melihat saudara-saudara kita yang tidak mengenal sunnah, terjerumus dalam praktek-praktek bid'ah, menghabiskan uang mereka, ada yang beribadah dengan dalam kesyirikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara perkara yang buat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan dengan akan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Ya ikhwan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang luar biasa. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk masih bisa hidup, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jamin seorang yang kemudian rajin olahraga, kemudian rajin lari pagi, kemudian dia mesti lebih sehat, lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang badannya kuat, tahu-tahu meninggal dunia. Ada yang badannya kokoh, kekar, tahu-tahu kena asam urat. Ada yang badannya lemes-lemes, mungkin perutnya agak besar tapi sehat-sehat saja. Bukan berarti jangan berolahraga, artinya kita berolahraga bukan jaminan. Kalau Allah cabut kesehatan tersebut, siapapun bisa meninggal dunia. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, Allah menciptakan tubuh kita ini dengan penuh muhkam, dengan sangat baik. Allah meletakkan kepala di atas, hidung ya, lubangnya di bawah bukan di atas. Kemudian antum lihat jantung antum di dalam tubuh. Allah Subhanahu wa taala meletakkan jantung antum di balik tulang yang menjaga jantung tersebut. Ciptaan yang sangat sempurna. Coba kalau jantung antum di luar sini, gantung. Kalau ada orang jengkel sama antum, langsung dia pejit begini, selesai perkara. Tapi subhanallah, belum antum lihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat matahari, ya. Allah jalankan pada jalurnya, tidak mundur dan tidak maju. Seandainya mundur sedikit, kita mungkin membeku. Seandainya maju sedikit, kita terbakar. Tapi Allah alirkan di atas jalurnya. Demikian juga hujan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah menyebutkan tentang bagaimana agungnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau berbicara tentang hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Tidakkah kalian melihat tentang hujan, air hujan yang Allah turunkan, yang kalian minum? Apakah air tersebut kalian yang turunkan dari awan ataukah kami yang menurunkan? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan air hujan tersebut asin. Kenapa kalian tidak bersyukur? Allah mampu untuk menurunkan hujan dalam keadaan asin. Coba kalau yang turun hujan asin, kita bagaimana kehidupan kita? Akan mati semua kita ini. Dan antum lihat bagaimana hujan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetesan-tetesan. Dan satu tetes mengenai satu titik di tanah. Tetesan hujan tersebut tidak berkumpul di atas. Coba kalau berkumpul 10 meter kali 10 meter saja, kemudian baru jatuh, waduh mampus kita. Tapi subhanallah satu tetes tidak bersatu, di bawah sudah jatuh tanah, baru kemudian jadi danau, jadi sungai. Terlalu banyak ya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan terlalu banyak kenikmatan yang kita lupakan. Oleh karena ikhwani fil azanillahu wa iyyakum, ya,
Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang sangat penting yang bisa membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat cinta kepada engkau wahai Mu'adz. Ini itu penekanan. Sungguhnya aku la uhibbuk. Sungguh-sungguh benar aku cinta kepada engkau wahai Mu'adz. Ini mukaddimah yang Rasulullah berikan kepada Mu'adz agar Mu'adz bin Jabal perhatian dengan apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jangan sekali-sekali engkau tinggalkan wahai Mu'adz di setiap akhir salat agar engkau berdoa, "Ya Allah, a'inni ala dzikrika, bantulah aku untuk bisa mengingat engkau, berzikir kepadamu. Wa ala syukrika, dan untuk bersyukur kepada engkau ya Allah. Wa husni ibadatik, dan bisa beribadah kepada engkau dengan baik." Seakan-akan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la uhibbuk." Sungguh aku sangat mencintai engkau wahai Mu'adz. Karenanya, jangan sekali-sekali kau tinggalkan doa ini. Di antara konsekuensi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, Nabi mengajarkan doa yang sangat penting. Yang isi doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mengingat engkau. Dan ini bentuk syukur. 3 perkara ini, mengingat Allah, ibadah dengan baik, bersyukur kepada Allah, sungguhnya merupakan praktek dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan sekali-sekali meninggalkan doa ini, dan jangan sekali-sekali meremehkan doa ini. Ucapkan doa tersebut dengan penuh penghayatan. Banyak orang yang berdoa tapi tidak ada penghayatan. Yang kita inginkan berdoa dengan penghayatan agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian lihat bagaimana doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman seorang nabi pun masih berdoa kepada Allah agar diilhamkan rasa syukur. Tatkala Nabi Sulaiman melihat semut berbicara, dia fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum tatkala melihat semut berbicara, kemudian dia berkata, "Ya Allah, berilah taufik kepadaku, ilhamkanlah aku agar aku bisa bersyukur kepada Engkau." Subhanallah, seorang nabi minta agar diilhamkan untuk bersyukur. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang imannya jauh dengan para nabi? Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat tatkala Abdurrahman bin Auf tawaf di Ka'bah. Kemudian di samping beliau ada Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair tidak mengenal siapa Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'id bin Jubair mendengar Abdurrahman bin Auf dalam doanya selama tawaf, dia mengatakan, "Allahumma qini syuha nafsi." Ya Allah, lindungilah aku dari rasa pelit. Ya Allah, lindungilah aku dari rasa pelit. Senantiasa dia berdoa dengan doa tersebut. Ya Allah, Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari rasa pelit. Terbetik dalam hati Sa'id bin Jubair, ini kenapa Abdurrahman kok berdoa agar dilindungi dari rasa pelit? Ini orang ini siapa? Kalau kita lihat ada orang berdoa seperti ini, seakan-akan orang ini sangat pelit sekali. Kok doanya supaya tidak pelit, supaya tidak pelit? Ternyata dikabarkan bahwasanya itu adalah Abdurrahman bin Auf, seorang yang sangat suka bersedekah, sangat dermawan. Beliau tidak ingin kaya raya, tapi Allah menjadikan dia kaya. Kenapa? Semakin bersedekah Allah tambah rezekinya. Sampai dia mengatakan, "Lau rafa'tu hajaran," kalau saya angkat sebuah batu, saya akan dapati di bawahnya emas atau perak. Kenapa? Terus bersedekah, Allah berikan rezeki kepada dia. Namun selama dia bersedekah dan terus bersedekah, dia tidak merasa pede dan tidak merasa saya orang yang bersyukur kepada Allah. Bahkan dia merasa pelit, masih pelit dan masih kurang bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berdoa, "Ya Allah, jauhlah aku dari rasa pelit." Ada sebagian orang yang jadi, Masya Allah sudah bangun masjid. Saya sudah ini, seakan-akan dia sudah top dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara perkara-perkara yang merupakan faedah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwan, tatkala Allah merintahkan kita bersyukur, tidak ada manfaat yang Allah raih dari kita. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur,
maka dia sungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Allah tidak butuh dengan orang yang ingkar. Kamu kafir silakan. Mau bersyukur kembali kepada manfaatnya kembali kepada engkau sendiri. Oleh karenanya ingat ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdiskusi kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi atqa rajulin minkum ma zada fil mulki syai'an." Kalau seandainya wahai kalian anak Adam dan juga jin dari sejak zaman Adam sampai hari kiamat kelak seluruhnya manusia dikumpulkan, seluruhnya hati mereka seperti hati orang yang paling bertakwa. Taruhlah seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat seluruhnya hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ketakwaan kita. Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Seluruhnya kembali kepada kita. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi afjari rajulin minkum ma naqasa min mulki syai'an." Kalau seandainya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, seluruhnya semuanya seperti Firaun hatinya, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, syukur yang kita lakukan hanyalah kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seorang bersyukur dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang bersyukur dan beriman. Allah tidak akan mengazab. Kemudian juga orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah rezekinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah rezekinya. Kemudian barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dia akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-aklah fayahmadahu 'alaiha aw syariba asyarbata fayahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya yang tatkala dia makan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala dia minum maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu iyyakum apa yang bisa Anda sampaikan tentang ibadah syukur ini, ibadah yang agung yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nisful iman, setengah dari iman. Jangan kita lalaikan ibadah ini. Sungguhnya barang siapa yang bersyukur, memiliki hati yang senantiasa nerima, qanaah, maka dia akan hidup berbahagia. Sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau seandainya engkau memiliki hati yang selalu qanaah, terima dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau, maka engkau dan raja dunia sama saja. Sama saja. Apa yang dicari raja dengan hartanya? Ingin bahagia. Tapi kalau antum terima dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada engkau, maka engkau akan bahagia sebagaimana raja-raja dunia, bahkan bisa jadi lebih berbahagia daripada mereka. Wallahu ta'ala bishawab. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, azan dulu ya. Oke, fadhal. Pertanyaan pertama, apakah sujud syukur itu tanpa wudu atau perlu berwudu? Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Apakah sujud syukur itu harus wudu atau tidak perlu wudu? Wallahu a'lam bishawab ya. Saya tadi baru melihat fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau merajihkan bahwasanya sujud syukur tidak wajib untuk apa? Berwudu. Karena terkadang nikmat datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba ada kabar gembira, ya. Kemungkinan seorang kemudian misalnya ya tidak sempat berwudu, dia langsung spontan kharra sajidan lillah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara sujud syukur, dia bertakbir menghadap kiblat, kemudian dia bertakbir, dia sujud, kemudian dia mengatakan subhana rabbiyal a'la sebagaimana disebut oleh para fuqaha, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian dia boleh memuji Allah tatkala itu. Allahumma inni ashkuruka ala nikmati kadza wa kadza. Saya bersyukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat ini dan ini. Setelah itu selesai, tidak perlu salam, ya.
dan yang diriwayatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak perlu berwudu. Berwudu hanyalah sunnah dan tidak wajib. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap ana kepada istri yang selalu ngamuk-ngamuk kalau ana sebut poligami? Mohon nasihat. Ini nasihat kepada istri atau kepada antum? Ya ikhwan, ya. Kita tahu bahwasanya poligami merupakan mukjizat. Syariat mukjizat. Benar atau tidak? Benar. Karena poligami merupakan syariat yang memperhatikan skala besar, bukan hanya skala rumah tangga, tapi skala, ya, bahkan skala negara. Karena syariat memandang rakyat atau komunitas Islam secara keseluruhan. Memang benar, kita tidak pungkiri. Tatkala ada terjadi poligami, bisa jadi ada pihak dari istri yang kecewa atau yang merasa kurang diperhatikan atau yang selama ini perhatiannya penuh menjadi berkurang. Ini tidak dipungkiri. Dan ini mungkin kalau dianggap kemudaratan bagi dia, kalau dianggap kemudaratan. Akan tapi syariat poligami menimbang antara maslahat dan kemudaratan. Dan ternyata kemaslahatan poligami jauh lebih besar. Bukankah di sana ada 3 wanita yang lain yang tidak bisa menikah? Dengan dia, ya, menikahi wanita kedua, ketiga, dan keempat, banyak wanita yang bisa ditolong. Oleh karenanya, masalah sulit atau susah ini masalah yang relatif. Pernah terjadi dialog antara 2 orang wanita. Yang satu membela poligami mati-matian, yang satu menolak poligamis mati-matian. Setelah dicek, ternyata yang menolak istri pertama, yang membela istri ketiga. Repot juga. Nah, syariat tidak memandang pribadi, tapi syariat melihat kemaslahatan. Justru saya katakan ini mukjizat. Oleh karenanya kita dapati orang-orang kafir juga mereka mempraktikkan poligami, hanya saja tanpa aturan. Mau 100 perempuan juga boleh, dan boleh 1 jam saja. Kita tidak, poligami pakai mahar. Kemudian harus akad pernikahan, ada walinya, dan hanya terbatas cuma 4. Karena kalau 5 keok laki-laki itu. Jadi 4 sudah, yang 4 yang masuk akal, ya. Secara umum manusia bisa berbuat adil dan bisa memberi kebahagiaan, maksimal 4 dalam syariat Islam. Adapun orang-orang kafir mereka berzina sepuas. Oleh karenanya dikatakan syariat merupakan, poligami merupakan syariat mukjizat yang Allah turunkan, yang harus kita akui. Hanya saja tidak semua orang bisa melaksanakan poligami. Tidak semua orang bisa melaksanakan. Tidak semua laki-laki jantan bisa melaksanakan poligami. Kenapa? Karena ada di antara orang-orang yang tidak adil. Dan kita tahu bersama Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang tidak adil. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahum ra'atani, famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang memiliki 2 istri, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring, memalukan. Orang-orang akan bilang, "Oh, Abu Fulan ternyata badannya miring." Ternyata tidak adil. Tapi kalau dia adil, dia dengan lurus, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau miring. Ini berarti tidak semua orang bisa melaksanakan praktik poligami. Dan saya ingatkan, masalah ekonomi bukan masalah yang sepele. Nabi SAW berbicara tentang nikah pertama. Kata Nabi SAW, orang baru menikah, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kemampuan ini dijelaskan oleh, ya, para ulama, para syurahul hadis, intinya kembali kepada kemampuan secara ekonomi untuk menikah. Karena kalau masalah jima, seluruh syabab mampu. Kalau artinya jima, ya semua orang syabab bisa mampu. Tapi Rasulullah mengatakan, "Faman lam yastati' fa 'alaihi bisyam." Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib berpuasa. Tidak mampu apa maksudnya? Tidak memiliki kemampuan ekonomi. Kalau tidak mampu, dia punya kemampuan berjima, makanya dia berpuasa supaya bisa mengendorkan syahwatnya. Tapi dia tidak mampu untuk memiliki sisi ekonomi. Ini pada nikah pertama, dia sudah harus memperhatikan masalah ini. Bagaimana dengan nikah kedua, ketiga, dan keempat. Oleh karenanya, saya kemarin pas waktu pergi ke Singapura, saya kaget dengan praktek pemerintahan Singapura. Di sana ada komunitas Muslim dan komunitas Buddha, orang Cina. Orang Cina kalau ketahuan poligami di penjara. Kalau ketahuan poligami apa? Di penjara. Misalnya dia istri pertamanya di mana, di Lombok, di mana? Di Singapura. Kemudian dia nikah di Cina, akhirnya istrinya yang di Singapura cross check, cari-cari tahu, ketahuan ada istrinya di Cina, maka suaminya akan di penjara. Beda dengan orang Islam, di sana dibolehkan untuk poligami.
Tetapi akan diutus orang mengecek tentang ekonomi orang ini, dicek penghasilannya berapa, mungkin atau tidak. Nah, jualan apa? Jualan es krim. Jualan pulsa mau poligami. Subhanallah. Dicek ekonominya. Setelah itu, setelah dicek, kemudian diutus orang untuk menanya istri pertamanya, bagaimana sikap perlakuan suamimu selama ini kepada engkau. Akan dicek. Kalau dia bilang suami saya baik, kebutuhan terpenuhi. Kalau istrinya mengatakan oh tidak pernah terpenuhi, ini perlu dicek kembali, benar nggak perkataan istrinya tadi. Kalau ternyata tidak benar, maka yang dimenangkan perkataan suaminya. Dia boleh berpoligami meskipun istrinya tidak mengizinkan. Ini saya dengar langsung oleh seorang ikhwan yang tinggal di sana dan dia cerita tentang hal ini. Ada orang yang nekat untuk poligami meskipun tidak mampu, dan ini sangat menyedihkan. Ada seorang, nih istrinya 4. Subhanallah. Rumahnya satu atap. Kamarnya disekat-sekat. Istrinya minta cerai, kenapa? Tatkala suaminya bermesraan dengan istri yang lain, terdengar desah-desihnya. Bagaimana dia tidak menderita? Hanya wanita tidak normal saja yang tidak menderita. Makanya kalau sekatnya harus mantap sekatnya. Pasang pengedap suara. Itu tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada pengedap suara, kedengaran desah-desihnya, ini mengganggu stabilitas keamanan ini seorang wanita. Ikhwan, ana mengatakan syariat poligami syariat yang jempol, syariat yang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau seorang hendak praktekkan, maka praktekkan dengan baik. Kenapa? Karena banyak kenyataannya, ikhwan. Payah prakteknya. Sampai ada seorang yang buat dialog antara syair poligami antara suami dan istri. Suaminya mengatakan, wahai istriku, bukankah matahari diciptakan oleh Allah untuk banyak planet? Dan planet yang satu tidak marah dengan matahari tatkala planet lain disinari. Apakah kau ridho kalau saya jadi matahari dan kau menjadi salah satu planet tersebut? Karena kita tadi, sudah jangan banyak omong. Lampu di rumah 5 watt belum dibayar. Mau bicara matahari. Kalau kamu matahari nggak jawab, lampu di rumah saja belum dibayar listriknya, kemudian kamu mau jadi matahari. Makanya punya lampu 30 watt, 15 untuk yang satu, 15 yang untuk yang lain. Pas 30 watt. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, intinya itu syariat yang mulia, akan tapi tidak semua orang bisa mempraktekannya. Ya, barang siapa yang bisa mempraktekannya silakan. Dan seorang jika ingin poligami, persiapan dengan matang, jangan menyakiti hati istrinya. Sejak awal sudah bilang saya mau poligami. Istrinya menderita terus. Siapkan dirinya, kalau sudah mantap langsung diomongin dengan cara yang baik, diatur secara rapi. Tapi tiap hari saya mau poligami, dites dulu istrinya siap enggak. Kalau siap langsung, kalau enggak tunggu lagi terus sampai istrinya bosan dengar tersiksa terus tiap hari. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, bukankah kita dianjurkan untuk bersikap sederhana? Lalu di mana batasan antara menampakkan nikmat Allah pada diri sendiri dengan sikap sederhana? Tadi kata Rasulullah SAW, walbasu fi ghairi makhillatin wala saraf. Silakan pakai pakaian, tapi jangan pakaian yang sombong dan jangan yang berlebihan. Pakaian yang indah silakan. Rasulullah SAW bahkan punya pakaian yang indah yang dibuat di Yaman dan dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tidak semua pakaian Nabi seperti itu. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pakaian tersebut. Artinya ada pakaian yang indah selama harganya wajar, tidak tabzir, tidak mubazir, maka seorang boleh menggunakannya. Mobil, ada mobil yang mewah tapi tidak terlalu mewah. Mobil ini mewah karena memang manfaatnya besar, kemudian mungkin cepat dan sebagainya, tidak jadi masalah. Ya, karena memang dia memiliki kemampuan. Yang tidak boleh adalah ya berlebihan sampai pada tingkat kesombongan atau tingkat mubazir yang terlalu mahal. Bagaimana dengan cerita ini? Guru saya meskipun mampu membeli sepeda motor, beliau tetap memakai sepeda ontelnya ke sekolah. Bahkan sampai dikasih sepeda motor oleh temannya, namun beliau menolak, merasa dihina. Dan menyatakan, Anda kira saya tidak mampu beli barang itu? Namun saya suka memakai sepeda kalau saya ke sekolah. Ya tidak jadi masalah ya. Ada orang yang kaya tapi dia hobi pakai sepeda. Namun jangan dia ya menampakkan dia miskin, butuh
butuh bantuan, jadi masalah hobi. Jadi masalah. Apakah benar jin tidak akan mati sampai hari kiamat? Tidak ada dalil bahwasanya jin tidak akan mati sampai hari kiamat. Tidak ada dalil. Yang ada cuma iblis. Fa'anzirni ila yaumil yub'atsun, ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin. Kata iblis, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Karena iblis ingin menyesatkan manusia. Oleh karenanya iblis sangat berpengalaman dalam menggoda manusia. Dari zaman dulu sampai sekarang dia masih hidup dan dia tahu bagaimana cara menggoda si fulan, bagaimana menggoda Abu Fulan, bagaimana menggoda ustaz, bagaimana menggoda orang kaya, bagaimana menggoda para wanita. Iblis tahu pengalaman. Oleh karena kita banyak-banyak berta'awuz kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan iblis. Musuh yang tidak kelihatan, sangat berpengalaman, ya, dan memiliki cara-cara menggoda yang sangat banyak, datang dari depan, belakang, kanan dan kiri. Kalau Allah tidak menjaga kita, tidak akan lolos dari godaan iblis. Iblis inilah yang berdoa, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Allah mengatakan, fa innaka minal munzarin. Engkau akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Adapun jin-jin yang lain tidak ada dalil bahwasanya jin-jin tersebut akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Dan tidak ada dalil bahwasanya jin tersebut umurnya 2000 tahun, 5000 tahun. Ya, tidak ada dalilnya. Kita tahu dari mana jin ini benar atau tidak. Tidak ada zahirnya. Jin itu tidak ada zahirnya. Oleh karena susah kita menghukumi jin ini umurnya ribuan tahun. Ada jin pernah saya pernah dengar tatkala diajak dialog dia mengatakan saya pernah ketemu Ibnu Taimiyah. Ya, repot juga jin ini. Nanti ada jin mengatakan saya pertama ketemu Nabi. Ya, saya meriwayat pernah lihat Nabi begini-begini. Repot kan? Ini jin sahabat berarti. Jangan-jangan kita nggak tahu kadzab, jin Syiah atau jin Bahlul, jin Sufi, kita nggak tahu. Oleh karenanya tidak ada dalil menunjukkan bahwa umur mereka ribuan tahun, tidak ada. Mungkin kita nggak tahu. Wallahu alam. Selama tidak ada dalil, kita tidak berbicara. Tetapi yang jelas yang ditangguhkan hanyalah siapa? Iblis. Ustaz, pada saat sekarang ini saya lagi mendapat ujian yaitu tertimpa kemiskinan. Akan tapi saya selalu mencoba untuk bersabar. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana seharusnya menyikapi musibah ini? Ikhwan, ya, setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ya. Meskipun ujian dengan kemiskinan berat. Akan tapi berusahalah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Allah akan berikan solusi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Bangun malam, salat malam. Tatkala Allah turun ke langit dunia, tatkala Allah mencari hamba-hambanya yang minta kepada Allah, "Hal min mustaghfirin fa'ghfirlah." Apakah ada di antara hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku, maka aku ampuni dia. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah ada di antara hambaku yang minta kepadaku, akan aku berikan permohonannya. Saya yakin kalau kita di pagi hari berusaha, malam hari kita berdoa kepada Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memberikan rezekinya kepada kita. Dengan syarat berusaha dan bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gembiralah bahwasanya kebanyakan penghuni surga orang-orang miskin. Demikian saja yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya dan ana mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.